الحمد لله الحمد لله الذي شغل أوقاتنا بما ينفعنا، والحمد لله الذي فضلنا بنعمة الإيمان والإسلام، وبهما يحسب الأعمال الصالحين والصالحات. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، المبعوث رحمة للعالمين. فقال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin, sedang salat Jumat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita tentunya amat sangat bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan untuk kita semuanya. Hingga pada detik dan di saat ini semua kita masih dalam keadaan pelukan iman dan Islam. Mudah-mudahan Jumat kita yang kesekian kali ini bukan hanya sebagai Jumat ritual, tetapi mudah-mudahan Jumat ini adalah Jumat yang paling terbaik dalam sejarah perjalanan hidup kita. Ma'asyiral muslimin, tentunya kita bersalawat kepada baginda besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat pada hari yaumul qiyamah. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita telah masuk kembali pada bulan Rabiul Awwal. Bulannya Nabi dilahirkan, bulannya Nabi menjadi pencerah, nuran wa hadiyan ila siratil mustaqim. Tentu saja pertemuan kita di bulan Rabiul Awal ini harus menjadi momentum kita menambah dan menguatkan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, biasanya setiap kali di awal Rabiul Awal ada yang selalu diperingati, yaitu dalam bentuk Maulid Nabi Muhammad. Bukan sekedar diperingati, tapi untuk dijadikan tauladan yang uzma oleh setiap umat. Maka pertanyaannya untuk saya pribadi dan kita semuanya adalah, sudahkah kita mencintai Nabi Muhammad semaksimal yang kita cinta? Sudahkah kita sempurna mencintainya? Ataukah masih sebatas ada di lisan kita cinta itu? Hadirin, cinta tidak bisa sekedar hanya dalam ungkapan. Cinta yang hakiki itu harus dibuktikan dengan ketaatan. Cinta yang hakiki kalau terdengar namanya bergetar hati. Cinta yang hakiki kalau terdengar sosoknya bertambah imannya. Kalau tidak terdengar suaranya dirindukan oleh setiap orang. Adakah kita termasuk yang apabila disebutkan nama Nabi Muhammad bergetar dan bertambah iman kita? Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah dan Rasulnya, adakah mereka bergetar hatinya untuk bertambah cintanya kepada Allah Subhanahu dan Rasulnya? Ketika cinta masih sebatas cinta, belum menjadi yang hakiki, yang tidak bisa dibuktikan dengan ketaatan, dia bukan cinta yang sesungguhnya. Dia cinta yang didustai isinya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW langsung,
"Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza a'dadta ya Badui?" Hai orang Badui, kamu bertanya kepadaku tentang hari kiamat, apa yang sudah kamu siapkan? Faqala, "Asta'iddu bihubbillahi wa rasulihi." Aku bersiap untuk lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Apa jawaban baginda Nabi? Kalau engkau begitu demikian, maka engkau akan wafat dan akan bersama orang yang paling kamu cintai. Ma'asyiral muslimin, cinta itu ketika sudah diukur dengan bukti ketaatan, cinta itu jika sudah ada buktinya, setiap gerak dan gerik kita ada bukti optimal dan maksimal atas bukti cinta, maka kita wafat dalam keadaan seperti yang kita cintai. Alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi hadisihi, "Al-mar'u yamutu ma'a man ahabba." Manusia itu akan diwafatkan, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama apa yang ia paling cintai. Kalau ia cintainya Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi, ia wafat dalam keadaan baca Al-Quran. Ketika ia cinta lebih banyak bersalawat kepada Nabi, ia wafat dalam keadaan bersalawat kepada Nabi. Ketika ia lebih cinta bermaksiat, pasti insya Allah dia meninggal mati dalam keadaan bermaksiat. Tapi ketika hati kita tumbuh dengan cinta yang maksimal kepada Allah dan Rasulnya, jangan khawatir. Dalam keadaan apapun, dimanapun, walau kunna fi barrin aw bahrin, sanamutu ala hubbillah subhanahu wa ta'ala. Kita pasti mati dalam keadaan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu hadirin, dimanapun sesungguhnya kita, ketika ada sosok yang kita cintai, kemana dan dimanapun kita, jangankan ada di atas daratan milik Allah, kalaupun kita ada di bawah bumi Allah terkubur dalam 2 meter, tapi ketika ada cinta yang hakiki, cinta itu akan bersama kita dalam kesendirian. Ma'asyiral muslimin, fenomenal hari ini adalah cinta hanya sebatas ada di lisan, tapi cinta tak dibuktikan dengan peragaan. Cinta tak dibuktikan dengan sholat 5 waktu yang amat dicintai. Mereka jauh lebih berjuang keras, berangkat bekerja jam 7 pagi, asalkan tidak terlambat di kantor, daripada datang sholat subuh tepat waktu. Lalu siapa yang dicintai? Ketika kita berkorban lebih banyak untuk sesuatu yang kita lakukan, hati-hati hadirin, kita sedang mencintai itu berlebihan. Ketika kita mampu meninggalkan sesuatu yang lebih berhak untuk kita datangi, yaitu Allah dan Rasulnya, ada yang lebih dari itu, maka kita sesungguhnya dusta cintanya. Nabi SAW beliau pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tak disebut kalian itu beriman yang sempurna, hai umatku, kata Nabi, sebelum engkau lebih cinta kepada aku daripada anak-anakmu, ayah dan ibumu, dan seluruh orang lain. Hadirin, bohong ketika kita berkata cinta tapi kita tidak peduli pada pekerjaan, tinggal sholat subuh, tinggal sholat asar. Dusta ketika kita berkata aku cinta kepada Al-Quran, walam taqra'il Quran. Kita berkata cinta pada Al-Quran, tapi tak baca Al-Quran. Orang-orang yang sehat hari ini, ketika mereka diberi nikmat yang sering dilalaikan, kata Rasulullah SAW, adalah 2 nikmat utama, nikmat sehat dan kesempatan. Ketika mereka punya nikmat kesehatan, punya waktu dan peluang untuk lebih banyak mencintai Allah dan Rasulnya. Ketika punya kesempatan, apa
saghiran am kabiran, wasatiyan am akbariyan, kecil atau ke atas, menengah atau tidak, selama itu dilakukan dengan cinta karena Allah melakukannya, anta satamutu lillah, engkau akan mati untuk Allah. Itulah sebabnya hadirin semuanya, ukuran dan hadiah reward bagi orang yang mencintai ini tak tanggung-tanggung Allah janjikan dalam Al-Quran. Tidak pernah Allah mengatakan, kalau engkau cinta kepadaku wahai manusia, maka ikuti aku, kata Allah. Tidak akan pernah tersebut nasnya. Tidak ada satu ayat dan dalil pun yang mengatakan, hai manusia, kalau engkau cinta kepada aku Allah, maka ikuti aku. Tidak. Tapi kata Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Nabi berkata, hai manusia, hai umat, kalau engkau cinta kepada Allah, ikuti aku. Ustaz, saya tak bisa melakukan salat duha seperti Rasulullah. Ustaz, saya tak bisa melakukan salat tahajud seperti Rasulullah, bengkak kakinya. Tak bisa ya Ustaz untuk melakukan seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Hadirin, Rasulullah tak pernah minta untuk menyamai agar kita sama ibadah. Rasulullah SAW tak pernah menuntut kita untuk sama semua amal solehnya. Tapi Rasulullah minta agar kita melakukan amalan dengan maksimal, dengan istiqamah. Maksimal bukan berarti harus sama, istiqamah bukan berarti harus sama, tapi kita berupaya totalitas, khusyuk atau tidak khusyuk, salat akhir. Bisa atau tidak bisa, lakukan. Enak atau tidak enak, nikmat. Karena Allah tidak pernah menjaminkan surga bagi orang yang khusyuk salatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah menjaminkan surga itu hanya khusus bagi orang yang paling banyak infaknya. Kalaulah yang dijaminkan masuk ke dalam surga Allah mereka yang paling khusyuk salatnya, hadirin, surga tampak sepi. Kalaulah yang dijaminkan itu yang masuk surga itu Allah itu adalah mereka yang paling banyak infaknya, surga sepi, hadirin. Tapi Allah tuntut kita agar menjadi orang yang berusaha menjadi orang yang khusyuk, berusaha maksimal sebanyak-banyaknya memberikan. Itulah sebabnya Rasulullah SAW sebagai manusia agent of modernisasi di dalam kebaikan dan perbuatan qudwatun hasanah, apa kata beliau? Manusia yang paling sukses hidupnya bukan mereka yang paling tinggi karir dan jabatannya, tapi mereka yang paling sukses hidupnya adalah aksaruhum naf'an linnas, yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Semakin banyak kontribusinya, semakin banyak tebar kebaikannya, semakin dia sukses di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibba'i fillah, salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak mereka yang sekarang ada di jabatan tertinggi, ada pada puncak karir yang mereka sedang miliki, tapi tak berapa manfaatnya untuk orang lain. Berapa banyak yang mereka hari ini memegang tongkat kekuasaan dan wewenang yang tinggi, tapi mereka tak banyak memberikan manfaat untuk global manusia, yang justru ada kerusakan dan kerusakan. Maka hadirin semua yang dimuliakan Allah, jangan pernah kita melalaikan waktu hanya demi menuhankan yang bukan Tuhan kita. Mari kita tuhankan Allah dan Rasulnya sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Saking cintanya Nabi untuk kepada kita, hadirin, Nabi pernah berkata, man shalla alayya salatan marratan wahidatan, siapa yang bersolawat kepadaku sekali aja, siapa yang mendengar nama aku disebutkan bergetar jiwanya, lalu dia bersolawat untukku, kata Rasulullah, aku diizinkan oleh Allah untuk hidup rohku untuk menjawab itu salawat. Aku diizinkan oleh Allah, kata Rasulullah, karena yaqul, agar aku hidup kembali
menjawab itu salawat walau hanya sekali dengan getaran hati dan cinta kepada beliau. Maka cinta tidak harus ke Masjid Nabawi, cinta tidak harus ke Masjidil Haram. Cinta ada pada setiap lingkup kehidupan dan kata-kata kita yang santun, sebagaimana baginda Nabi ajarkan untuk kita semuanya. Ada dua hal hadirin yang dijanjikan Allah untuk kita. Siapa saja mengikuti Nabi dengan semaksimal yang ia mampu, Allah berfirman, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau engkau cinta hai manusia kepada Rasulku dengan semaksimalnya cinta, aku ampuni seluruh dosamu dan aku jadikan engkau menjadi manusia yang paling aku cintai. Hadirin, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba di bumi, dalam sebuah riwayat disebutkan, maka Allah akan panggil malaikat Jibril alaihissalam. Faqala, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'a'lil lis-sama. Hai Jibril, sungguh barusan saja aku telah mencintai, aku barusan saja jatuh cinta kepada seorang hamba di bumi. Maka pergilah engkau ke langit, wahai Jibril, pergi engkau ke seluruh langitku dan arsy, umumkan di sana bahwa aku telah mencintai fulan bin fulan di permukaan bumi. Akhirnya seluruh malaikat bersolawat lalu memuji orang yang mencintai yang dicintai Allah itu. Hadirin, itulah sebabnya banyak mereka yang di bumi ini tidak banyak terpandang. Mereka tidak terlalu terkenal, tidak tenar hidupnya, tidak terlalu memiliki jabatan di dunia. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya, tapi di arsy dan langitnya Allah terkenal, namanya harum, bahkan dinanti-nanti oleh setiap bidadari dan malaikat Allah. Bukan minan nas, tapi sebaliknya hadirin, banyak manusia di bumi ini mereka luar biasa terpandang, punya jabatan, punya segala-galanya. Tak ada yang ia tidak bisa miliki secara ukuran duniawi, tapi satu pun tak ada yang mengenalnya di langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalika. Hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada akhir kesempatan Jumat ini, Al-Faqih mengajak untuk diri sendiri dan kita semuanya, mari kita buktikan cinta hakiki bukan hanya sebatas dalam lisan, tapi buktikan dalam ketaatan kita. Bukan ketaatan yang paling hebat, tapi ketaatan yang diusahakan dengan maksimal dan seistiqomah yang kita mampu. Kalaupun kita wafat dalam keistiqomahan itu, kita wafat dengan usaha yang maksimal itu, Tuhan jaminkan untuk kita wafat sesuai dengan apa